menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya, yaitu Allah menetapkan berbuat baik pada sesama. Contoh dalam hal ini adalah memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat. Memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat. Juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Jadi ada yang tidak tahu jalan, nah dia beri petunjuk. Termasuk orang yang sesat dari jalan yang lurus. Itu dari jalan Shiratal Mustaqim. Nah, kita beri dia arahan. Nah, ini termasuk di dalamnya. Juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Sifatnya berarti sedekah sunnah. Nah, ini dianjurkan di sini termasuk berbuat ihsan. Kemudian yang kedua, nah di sini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Jadi pada manusia berbuat baik, sesama tetangga berbuat baik, dengan teman berbuat baik. Kalau untuk hewan saja tadi kita buat baik, apalagi pada manusia. Kalau dengan hewan saja aturannya seperti itu, apalagi pada manusia. Gak boleh disakiti dan seterusnya. Terus yang ketiga, dalam membunuh atau menyembelih, dalam membunuh atau menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan syariat. Tadi 4 hal yang dikatakan oleh Imam Nawawi, nah itu sudah termasuk adab saat menyembelih hewan. Terus yang keempat, wajib berbuat ihsan pada segala sesuatu dan bentuknya bermacam-macam. Bisa pada amalan seperti satu, dalam hal yang wajib, yaitu menjalankan kewajiban secara sempurna sebagaimana yang dituntut. Sedangkan berbuat ihsan dalam hal menyempurnakan yang sunnah tidaklah wajib. Juga bentuknya lagi berbuat ihsan meninggalkan yang haram. Terus yang ketiga, sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan. Ini juga termasuk berbuat ihsan ya. Sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan tanpa menggerutu atau mengeluh pada takdir tersebut. Termasuk juga berbuat ihsan adalah berbuat baik dalam muamalah dengan manusia lainnya. Dalam muamalah, hubungan sesama, dalam interaksi, dalam jual beli, dalam utang, dalam memberi hadiah, itu berbuat baik. Kalau dalam utang itu misalnya membantu yang susah, atau kalau dia meminjam uang berarti dia membayar utangnya. Kemudian berbuat baik lagi ketika membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh. Yang dibolehkan untuk dibunuh, karena ada beberapa hewan yang dibolehkan atau diperintahkan untuk dibunuh. Contoh apa? Cecak, ular, hewan masik ya, tikus boleh diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk hewan-hewan yang mengganggu. Ada hewan yang asalnya tidak boleh dibunuh, tapi kali ini sifatnya mengganggu, maka boleh untuk dibunuh. Misalnya semut asalnya tidak boleh dibunuh, namun kalau sifatnya sudah mengganggu, dibolehkan untuk dibunuh. Terus lihat poin yang kelima, Nabi SAW biasa memberikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Nah tadi ihsan kan sifatnya umum, berbuat baik itu apa saja. Nah beliau beri contoh. Dalam hadis ini beliau memberikan contoh ihsan dalam hal menyembelih. Nah bagaimana cara berbuat baik ketika menyembelih? Caranya adalah dengan mengikuti tuntunan syariat Islam saat menyembelih. Aturan-aturannya berikut ini. Ya, satu, yang menyembelih adalah muslim atau ahli kitab. Muslim atau ahli kitab. Sekarang lihat, orang yang menyembelih siapa?
Lihat orang yang menyembelih. Sekarang sisi orangnya, bukan sisi hewannya ya. Sekarang sisi orang yang menyembelih. Kalau muslim, hewannya disembelih nanti halal. Maksudnya halal ya. Kalau ahli kitab nanti Yahudi Nasrani. Kalau bukan muslim, bukan ahli kitab, haram. Misalnya sini orang Hindu, Buddha, Konghucu masuk. Sekarang ahli kitab. Ahli kitab ini ada perselisihan. Ahli kitab yang ada saat ini apakah masih ahli kitab yang sama dengan dulu ataukah tidak, ataukah berbeda? Ini para beda pendapat. Saya jelaskan ada dua perbedaan ini karena nanti berbeda dengan pendapat MUI nanti. Kalau ahli kitab yang dulu dan sekarang itu sama, dianggap ahli kitab ya. Yang pertama ini ya. Yang dulu dan sekarang itu sama. Artinya dulu di masa Nabi itu juga disebut ahli kitab, yang sekarang juga sama disebut ahli kitab. Maka hewannya nanti hasil sembelihannya halal. Ini pendapat pertama. Nah, kalau yang pendapat kedua di sini ini pendapatnya MUI. Kalau MUI kita tegas, ahli kitab saat ini bukan ahli kitab lagi. Ahli kitab saat ini bukan ahli kitab lagi. Kalau pakai pendapat MUI, maka kalau mau apa ya ini muslim aja. Kalau mau waroknya itu ini. Ingat ya Bu, kita bahas sembelihan deh. Ini sembelihan. Bahas sembelihannya. Bukan lagi masak tempe, bukan. Itu lagi bahas sembelihan. Kalau yang menyembelih muslim, halal. Ini tanpa ibu lihat cara menyembelihnya dulu, Bu. Selama ibu tahu, oh ini warung muslim ya, oh pedagangnya itu muslim ya, halal. Ibu gak boleh cari tahu dulu. Sudah diberi-berikan kayak gitu. Gak diperintahkan harus telusuri. Ini kambingnya dari mana, wilayahnya mana. Saya kalau ibu sudah tahu, ada masalah. Nah, kalau bukan muslim, bukan ahli kitab. Jika bukan muslim, bukan ahli kitab. Itu ya, haram. Kita tanya Hindu, Buddha, Konghucu. Maka kalau ibu ke mana negara yang Hindu ini? India. Ya? India, Thailand, Jepang, susah itu. Korea, harus ada label halal di sana. Nah, kalau ahli kitab, nah sini ada dua pendapat. Kalau pendapat yang umumnya ulama belakangan ini, Yahudi dan Nasrani tadi itu yang dulu dengan sekarang sama. Artinya Yahudi dulu ya dengan sekarang kayak kitabnya ya tetap kita sebut dengan mereka itu ahli kitab. Mereka itu punya kitab. Kalau pakai pendapat ini halal. Asli sembelihannya. Namun kalau pakai pendapat yang mulia, bisa pendapat ini.
Jadi kitab dari kitab-kitab Syafi'i. Alkitab saat ini bukan lagi Alkitab. Sehingga sembilannya apa? Haram. Nah, balik lagi. Oleh karena itu tidak halal ada sembelihan dari seorang penyembah berhala. Hasil sembelihan penyembah berhala atau seorang yang murtad keluar dari Islam ya, atau seorang majusi. Majusi itu penyembah api, bukan ahli kitab, bukan muslim. Begitu pula orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini kata sebagian ulama ini tidak sah dalam menyembelih kurban. Karena orang yang meninggalkan sholat bukanlah termasuk muslim, bukan pula termasuk ahli kitab. Ini menurut sebagian ulama nih. Ada yang menghukumi keras orang yang meninggalkan sholat bukan muslim, bukan ahli kitab. Maka kalau milih jagal pas Idul Adha, cari yang sholat. Nah, biasanya orang-orang kota ini nggak milih-milih, pokoknya bisa minta motong aja gitu. Kalau dia suruh takbir masjidnya yang nyembelih, nanti yang muliti, ya itu yang khusus jadi jagal, yang untuk menyembelih saja, untuk cari aman. Nah, sembelihan dari kitab masih halal. Jadi menurut pendapat ini yang saya sebut ya, sembelihan dari kitab masih halal. Termasuk oleh kitab saat ini. Kalau bagi pendapat yang pertama tadi, dalilnya ini yang menunjukkan halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lahum wa ta'amuhum halal lahum. Makanan, tapi bukan maksudnya makanan di sini, sembelihan. Sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal juga bagi mereka. Ibnu Abbas dan lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksudkan makanan di sini adalah sembelihan mereka. Nah, ini ada pertama ya, orang yang menyembelih harus muslim. Kalau tidak minimal ahli kitab, walaupun ada sebagian pendapat yang katakan ahli kitab tidak masuk dulu. Terus yang kedua, menggunakan alat pemotong. Adab menyembelih adalah menggunakan alat pemotong, baik tajam maupun tumpul, dua-duanya sah, asalkan bisa memotong. Caranya dengan mengalirkan darah, baik berbahan stainless, perak, emas, tongkat atau kayu. Karena dalam hadis disebutnya dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang mengalirkan darah yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan. Asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Yang digunakan untuk menyembelih bukan gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa lain dilarang. Adapun gigi termasuk tulang. Tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Sedangkan kuku itu adalah alat menyembelih yang dipakai penduduk Habasyah. Berarti kuku dan gigi serta tulang tidak dibolehkan untuk menyembelih. Yang dibolehkan pokoknya sesuatu yang digunakan untuk memotong, baik dalam keadaan tajam maupun tumpul. Namun tadi ya sudah dijelaskan, yang tajam itu lebih baik. Jadi ketika sekali menyembelih, ya langsung terputus urat-urat yang penting untuk dipotong, nah itu lebih baik, Bu, daripada lama motongnya. Jadi makin tajam itu makin baik. Terus yang ketiga, yang dipotong adalah 4 bagian, yaitu 2 urat leher, saluran nafas, dan saluran makan. Namun kalau memotong 2 urat leher atau saluran nafas dan saluran makan saja berarti cuma 3, tetap sah dan halal. Mengenai penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam hadis ini. Nah, itu urat-urat yang terpotong. Terus yang keempat,
Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Berarti baca apa? Bismillah. Kalau sebagian ulama Syafi'i katakan boleh lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pakai Bismillah saja sudah cukup. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi disuruh menyembelih dengan menyebut nama Allah. Baca apa? Bismillah. Terus sebagian katakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketujuh, wajib menajamkan pisau atau alat memotong ketika menyembelih. Terus yang kedelapan, wajib menyenangkan hewan yang akan disembelih. Caranya adalah dengan mempercepat cara menyembelihnya. Jadi prosesnya lebih cepat, lebih baik. Lalu di antara adab-adabnya, Bu, yang bisa dipenuhi saat menyembelih kurban adalah sebagai berikut. 1. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Memegang pisau dengan tangan kanan. Dan menahan kepala ketika menyembelih. Dapat gambar enggak? Kambing, ya, jatuhkan pada sisi apa, Bu? Kiri. Sambil nanti ada kalimat berikutnya, nanti ada menghadap kiblat. Berarti kepala kambing itu nanti menghadap selatan, buntutnya itu ke utara, badannya jatuh ke sisi kiri. Paham? Terus bagian lehernya diinjak biar nggak gerak. Nah, pisaunya tadi disiapkan. Menahan kepala hewan ketika menyembelih. Nah, kemudian menyembelihnya dengan menggunakan tangan kanan. Ya, menyembelihnya dengan tangan kanan. Sudah? Seandainya ada yang punya tangan kidal, kuatnya berarti cuma dengan tangan kiri misalnya, maka posisi hewan yang dibaringkan dibuat kebalik. Berarti kepalanya di utara, buntutnya di selatan, dibaringkan ke sisi kanan. Karena tangannya posisinya beda, Bu. Soalnya kalau dia posisinya baring ke kiri, yang nyembelih itu tangan kanan. Namun kalau dia itu baring ke kanan, kambingnya tadi, maka yang kuat itu tangan kiri. Gitu. Kali ini berdasarkan hadis, Rasulullah meminta diambilkan seekor kambing kibas, domba. Dan yang paling bagus itu milih hewan yang domba warna putih. Terus milih yang jantan seperti di sini, jantan terus warna putih. Kalau kambing Jawa kan nggak ada warna putih. Yang paling mungkin ini domba. Terus beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau katakan, wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau. Nah, berarti istrinya bantu. Beliau melanjutkan, asal pisau itu dengan batu. Nah, berarti bukan pas di depan hewan, tapi disendirikan untuk mengasah pisau tadi. Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu. Kemudian beliau bersiap menyembelihnya. Lalu mengucapkan, nah ini bacanya, Bismillah. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Jadi baca Bismillah dulu, terus doa, terus disembelih hewannya. Bacaan pokoknya ingat, Bu, ya, Bismillah. Kalau kaitannya dengan korban, dilanjutkan dengan Allahu Akbar. Bismillah, Wallahu Akbar. Bismillah, Wallahu Akbar. Jadi kalau kaitannya dengan korban, karena diperintahkan kan untuk memperbanyak takbir.
Dan takbir saat Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri, Bu. Kalau takbir ketika Idul Adha itu lebih lama. Kan dari hari pertama 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik terakhir. Takbir terus itu. Takbirnya sifatnya kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 mutlak dimanapun. Namun kalau tanggal 9 waktu subuh sampai tasyrik tanggal 13 itu nanti takbirnya takbir muqayyad setiap ba'da sholat wajib. Ba'da sholat wajib disuruh bertakbir. Yang afdolnya dahulukan takbir daripada zikir. Zikir ba'da sholat. Takbir dulu, saya takbiran, Bu. Baru kemudian zikir ba'da sholat. Ini kalau dekat dengan gereja saya jelaskan. Ada buku sendiri. Nah, terus yang kedua, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing kibas putih. Berarti boleh berkorban lebih daripada 1, Bu. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing itu. Lalu beliau membaca Bismillah dan bertakbir, Wallahu Akbar. Kemudian beliau menyembelih keduanya. Nah, baca Bismillah di sini wajib menurut mayoritas ulama, namun dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi yang lebih tepat hukumnya wajib. Sedangkan Allahu Akbar hukumnya sunnah, Bu, tidak wajib. Terus yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dari Nabi yang berkata, sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka makan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Baik, sekarang kita bahas tentang kurban. Katanya berlanjut untuk pertemuan berikutnya. Saya bahas kurban dan akikah.